Selamat siang semua, saya Clara Bella Servia, kelas 6A nomor absen 10 dari SDK Serapi Bakti Utama. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan bercerita tentang seorang tokoh nasional wanita yang bernama Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati memiliki nama asli Fatimah, nama pemberian kedua orang tuanya. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dari pasangan Hasan Bin dan Siti Khadijah. Orang tuanya adalah salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ibu Fatmawati tumbuh di tengah keluarga sederhana dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Beliau sangat aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Beliau juga ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Tahun 1938, Ibu Fatmawati diajak ayahnya untuk bertemu dengan Bapak Soekarno yang tengah dibuang ke Bengkulu. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1943, ketika sudah banyak dewasa, Ibu Fatmawati menikah dengan Bapak Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama di Indonesia. Hal itu menjadikan Ibu Fatmawati sebagai ibu negara Indonesia yang pertama. Mereka dikaruniai 5 orang putra dan putri. Setelah menikah dengan Bapak Soekarno, Ibu Fatmawati harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan terpisah dari Bapak Soekarno untuk menghindari penangkapan. Saat itu, Ibu Fatmawati sering menjadi orator untuk menyemangati rakyat dan pejuang dalam merebut kemerdekaan. Beliau juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pakaian untuk pejuang di pasukan terdepan pertempuran. Beliau pandai menjalin hubungan dengan para kepala negara pada level internasional. Suatu saat, menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu Fatmawati memberikan gagasan bahwa negara Indonesia membutuhkan bendera untuk dikibarkan yang berwarna merah dan putih. Namun, saat itu sulit mendapatkan kain berwarna merah dan putih karena kekuasaan saat itu masih berada di tangan Jepang. Berkat bantuan Shinzu, seorang perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia, Ibu Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah dan putih. Dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan, karena saat itu Ibu Fatmawati sedang hamil tua dan sudah waktunya melahirkan putra sulungnya. Beliau tetap menghabiskan waktunya selama 2 hari untuk menjahit bendera berukuran 2 kali 3 meter tersebut. Beberapa kali Ibu Fatmawati menitikkan air mata terkala menjahit bendera pusaka Sangsaka merah putih. Selesai dijahit, bendera merah putih yang merupakan simbol kemerdekaan bangsa Indonesia dikibarkan pada upacara pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bertahun-tahun, bendera Sangsaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dalam acara kenegaraan sampai pada akhirnya digantikan oleh duplikatnya dikarenakan usia bendera yang sudah tua dan kini disimpan di Monumen Nasional. Namun Sangsaka selalu hadir dalam upacara bendera di Istana Kepresidenan walaupun hanya berada di kotak penyimpanan. Ibu Fatmawati mengembuskan nafas terakhirnya di usia 57 tahun pada tanggal 14 Mei 1980 karena serangan jantung di Kuala Lumpur, Malaysia dalam perjalanan umroh dari Mekah. Beliau dimakamkan di Kali Bifak, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau dijadikan nama sebuah rumah sakit di Jakarta dan nama sebuah bandar udara di Bengkulu, kota tempat kelahirannya. Perjuangan Ibu Fatmawati akan terus dikenal dalam sejarah bangsa Indonesia. Demikianlah sejarah kehidupan dan perjuangan dari Ibu Fatmawati. Semoga dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk rela berkorban dan mencintai negara kita Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Merdeka!